Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Aldi Purnama Putra. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan mengenai metode atau uji dalam statistik ya. Lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai uji structural break. Jadi, uji struktural break adalah metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan signifikan dalam hubungan variabel dalam suatu model ekonomi atau keuangan pada titik waktu tertentu. Nah, uji ini biasanya ataupun sering digunakan oleh ekonom, analis data, dan peneliti yang bekerja dengan data time series. Data ini atau uji ini cocok sekali digunakan ketika ada dugaan bahwa hubungan antar variabel berubah pada periode tertentu, misalnya akibat kebijakan baru, krisis ekonomi, atau perubahan tren jangka panjang. Nah, uji ini biasanya diterapkan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, keuangan, bahkan ilmu sosial yang menggunakan time series. Nah, pentingnya memakai uji ini ialah karena perubahan struktur dalam data dapat mempengaruhi validitas model prediksi, sehingga perlu diuji untuk menghindari kesalahan dalam analis dan pengambil dalam analisis dan pengambilan keputusan. Mohon maaf. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, uji struktural break ini dilakukan dengan metode statistik seperti uji Chow, uji Bayes-Perron, kemudian uji Susam, kemudian pokoknya yang membandingkan parameter model sebelum dan juga sesudah dugaan titik perubahan. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung saja mendemonstrasikannya. Nah, pada kali ini saya mendemonstrasikannya menggunakan aplikasi Stata ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang ingin mengikuti tutor ini tentu harus menyiapkan statanya terlebih dahulu. Setelah itu, yang paling penting tentunya teman-teman harus memiliki datanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada data kurs dari Januari hingga Desember 2020. Ini teman-teman bisa langsung copy paste aja ya, sama kursnya juga. Nah, ini teman-teman copy yang bagian ini. Lalu teman-teman buka bagian statanya. Nah, langkah pertama, langkah pertamanya teman-teman di sini pilih data, kemudian data editor. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja ya, bisa paste di sini. Nah, di sini teman-teman pilih variable names. Oke. Nah, selanjutnya ini teman-teman datanya udah masuk kan ya di sini. Eh, di sini datanya udah masuk. Eh, nah, teman-teman bisa balik lagi nih ke menu eh, common ya, teman-teman. Nah, pada menu ini, pada menu ini teman-teman eh, pilih yang common ya, teman-teman. Jadi diketik manual. Nah, di sini teman-teman bisa ketik gen sama dengan n, kemudian ya. Terus, oh lupa teman-teman. Jadi di sini ada T, kemudian sama dengan N. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung ketik lagi ya teman-teman.
pada bagian common gen new t sama dengan. Nah, di sini kan kita tadi udah jelas ya kalau data kita ini itu harian. Jadi dalam 1 tahun, tapi tadi datanya harian. Nah, maka dari itu di sini sama dengan TD. Nah, di sini buka kurung 1 Januari 2020. Nah, ini kita tentunya di awal data kita ya teman-teman, yaitu 1 Januari 2020. Kemudian tutup kurung, lalu plus T-1. Nah, nah, setelah itu kita formatin teman-teman. Kita kembali ketik lagi pada menu common. Di sini di menu common teman-teman ketik format persen TM. Ops. TD ya. Ini kata kita harian jadi TD. Kemudian new T. Nah, setelah semuanya udah, kita TS set ya teman-teman. Pada bagian common kita ketik lagi TS set new T. Nah, di sini udah keluar nih, udah dikonfirmasi bahwa data kita itu mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita bakal cek nih pada bagian grafik atau plot. eh, te- kita lihat nih data kita bagaimana nih plotnya gitu. Nah, kita bisa ke statistik, kemudian ke time series, lalu ke graph, lalu ke pilih line plots ya. Nah, seperti ini. Lalu kita create. Nah, pada variabelnya kita pilih yang kurs ya. Nah, oke. Setelah itu pilih accept dan klik OK, teman. Nah, bisa kita lihat datanya ini kalau kita lihat cukup abstrak ya, atau bisa kita bilang eh, fluktuatif, teman-teman. Jadi eh, di sini naik turunnya sangat tajam ya pada bagian plots ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita lihat nih mengenai plotsnya, kita balik lagi ke sini untuk mengecek struktural breaknya. Tapi sebelum kita cek struktural breaknya, kita harus regresi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, untuk meregresinya itu, teman-teman manual kembali ya pada bagian common, tulis regre, yaitu uh, reg, kemudian course, enter. Nah, ini udah keluar ya teman-teman. Udah muncul untuk regresinya. Langkah selanjutnya kita bisa langsung cek pada menu common untuk cek structural breaknya. Nah, dengan cara teman-teman di sini ketik manual lagi, stat, kemudian sb. Nah, kita pakainya cusam ya teman-teman. Nah,
Nah, kita langsung enter aja. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini plots-nya itu eh, plots dari data kita tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini garis merah ini tuh struktural break-nya teman-teman. Nah, sedangkan ini batas atas, sedangkan ini batas batas bawahnya teman-teman. Nah, bisa kita simpulkan di sini kita lihat di sini garis merah ini sudah melewati batas atas kritis kita teman-teman. Jadi dengan kata lain data ini memiliki struktural break teman-teman gitu. Nah, mungkin ini kita mulainya dari. Nah, ini jika kita amati di sini dari bulan Maret ya teman-teman untuk struktural break-nya. Cuman nanti mungkin kita bisa cek lebih detailnya melalui tidak melalui plots ini teman-teman. Nah, kita eh, close close aja yang ini. Nah, kita mau ngecek lebih detail nih apakah memang ada struktural break-nya. Jadi teman-teman bisa klik lagi di sini, ketik manual, stat, kemudian SB, lalu single gitu ya. Nah, pada bagian ini kita bisa ngelihat ya, di sini p-value-nya itu 0,000. Dengan kata lain, memang data ini signifikan di mana tidak melebihi batas ambangnya ya teman-teman. Batas tolerannya yaitu 0,05. Nah, dengan itu kita bisa simpulkan bahwa memang ada structural break pada data ini. Nah, di sini ternyata structural break-nya itu bisa kita lihat pada bulan Maret 2020 ya. Nah, dengan kata lain bisa kita simpulkan dengan adanya p-value yang sudah memenuhi ini, dengan yang sudah memenuhi ini, tadi sudah saya bilang signifikan ya, bahwa ada structural break dan juga ini menandakan berarti tolak H0, kemudian juga terima H1 gitu kan. Di sini berarti memang ada eh, break date. Di sini mulai dari 5 Maret 2020. Nah, selanjutnya bisa ketik lagi manual di sini yaitu stat, kemudian stat, oke, SB, SB, SB 0, SB 0, koma, right. Nah, di sini karena memang data kita harian, maka kita masukin TD, kemudian, nah, kita cek nih, tadi kan tadi dicantumkan
Ini estimated break date-nya itu di 5 Maret. Makanya kita harus pastiin. Di sini kita masukin 05 Maret 2020. Oke, start SB Now break. Oh, ada yang salah. Start S SB Now SB koma PD 05 Maret 2020. Ada yang salah kayaknya teman-teman. Sebentar ya. Kita ulang coba dari ini. Oke. Nah, bagian ini tuh start. Nah, di sini kelihatannya teman-teman mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi tadi sebenarnya Maretnya itu jangan lengkap ya. Jadi Maretnya itu Mar aja, Mar 2020 gitu teman-teman. Mohon maaf jadi tadi agak lama. Nah, di sini udah keluar ya hasil estatnya. Nah, di sini untuk probabilitasnya sendiri juga udah signifikan ya bahwa di sini kurang dari 0,05. Itu menandakan bahwa memang ada structural break ya, di eh, 5 Maret 2020 itu. Nah, kemudian untuk chi-square-nya ini juga ini un- untuk chi-square-nya juga ini angkanya 168, sekian. Ini tergolong besar dengan dengan demikian memang bisa kita lihat chi-square dan probabilitasnya ini menandakan adanya structural break pada eh, 5 Maret 2020 ini ya teman-teman. Atau lebih lengkapnya pada data 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020 itu structural break-nya terjadi pada tanggal 5 Maret 2020. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari saya. Mohon maaf tadi jika ada sedikit
error pada bagian akhir tadi. Kurang lebih mohon maaf jika ada langkah-langkah atau penjelasan dari saya yang kurang jelas. Teman-teman bisa eh, bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.